زمان Number 1 Marketing Public Relations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permana Surya Saputra yang akan menjelaskan chapter 4 mengenai marketing public relation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing public relation. Nah, yang pertama, marketing public relation merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen, yang pastinya melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Nah, yang pasti nih, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan. Pastinya nih terhadap citra merek atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Itulah pengertian dari marketing public relation. Sedangkan corporate public relation adalah sebuah wahana dengannya perusahaan itu berusaha meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan usahanya. Corporate public relation yang efektif memuluskan dan meningkatkan operasional perusahaan serta sekaligus meningkatkan penjualan. Public relation ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengantisipasi serta beradaptasi dengan tren atau tuntutan masyarakat yang terus berubah. Nah, public relation merupakan alat yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan lingkungan operasi mereka. Nah, jadi nih, sederhananya itu marketing public relation lebih fokus kepada produknya atau brand image. Nah, sedangkan corporate public relation lebih menjaga citra baik si perusahaan tersebut. Itulah perbedaan antara marketing public relation dan corporate public relation. Number 2 Marketing and Public Relation. PR atau public relation sangat berhubungan erat dengan dunia marketing. Peran public relation pada saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan secara finansial maupun tujuan kepada internal dan eksternal perusahaan. PR merupakan faktor yang penting di dalam penunjang pemasaran. Peran PR memang berlaku untuk menghubungkan antara perusahaan dengan pihak yang akan mengadakan deal atau kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, pemasaran ini tidak selalu berhubungan dengan jual beli, apalagi jual beli barang gitu, tetapi juga bagaimana kita sanggup untuk mengadakan kerjasama atau deal dengan perusahaan lain, serta bagaimana kita sanggup untuk membuat kesepakatan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bersamanya pada umumnya kegiatan PR ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk membangun dan menjaga image perusahaan melalui kegiatan timbal balik antara pihak internal, eksternal, atau pihak terkait yang memiliki kepentingan di dalamnya. Apabila dilihat secara khusus, tujuan PR ini lebih kepada mendorong terciptanya pengertian antara perusahaan dan publik sasaran. Akan tetapi PR juga merupakan salah satu fungsi yang penting dalam mendukung kegiatan pemasaran. Nah, itulah marketing dan public relation. Number 3 Tugas and Parent Marketing PR. Nah, yang pertama nih, tugas marketing public relation, yaitu bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan pihak lain untuk mengadakan jual beli, kesepakatan, dan juga kerjasama. Tentunya yang paling bisa untuk saling menguntungkan. Public relation bertindak menghubungkan perusahaan dengan pihak lain seperti pembeli, produk, penyalur, bahkan media. Dapat dikatakan bahwa PR juga berfungsi sebagai negosiator dari pihak perusahaan untuk mencapai kesepakatan. Oke,
Next, kita lanjut ke tugas marketing PR yang kedua, yaitu meneliti, menulis, dan mengirimkan press release kepada media. Tentunya perusahaan membutuhkan media untuk mempromosikan produk mereka. Dalam hal ini, tugas dari marketing PR adalah menjalin hubungan yang baik dengan media yang berkepentingan. PR harus sanggup meyakinkan kepada media bahwa produk atau jasa yang mereka hasilkan memang layak untuk diberitakan kepada publik. Gitu. Lalu yang ketiga itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak media. Nah, selain pihak media ada juga wartawan, lalu juga pihak yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Peran marketing public relation menurut Rosadi Ruslan, perannya adalah yang pertama itu menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah diluncurkan itu. Lalu yang kedua itu ada membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat yang biasa kita sebut benefit atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Lalu yang ketiga itu mendorong antusiasme atau sales force melalui suatu artikel sponsor atau advertorial tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Yang keempat itu menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Lalu yang kelima ini ada komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya mengatasi keluhan-keluhan atau complaint handling dan lain sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggannya. Lalu yang keenam ini membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. Lalu selanjutnya itu perannya mengkomunikasikan terus-menerus melalui media PR atau house PR jurnal tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat. Lalu selanjutnya peran dari public relation ini membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk, barang, dan jasa baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Terus selanjutnya itu berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, itu dah tugas dan peran dari marketing PR. Number 4, perkembangan PR saat ini. Lalu selanjutnya adalah perkembangan marketing PR. Nah, perkembangan marketing public relation. Dulu itu PR hanya terfokus pada ruang publik internal dan eksternal saja. Namun sekarang seiring perkembangannya, kegiatan PR telah cenderung mendukung program pemasaran, sehingga kegiatan PR ini telah menjadi bagian dalam program pemasaran. Teknik marketing PR yang sering digunakan dalam menunjang kegiatan marketing dan sasaran penjualan suatu bisnis itu bisa disebut dengan komunikasi marketing atau marketing public relation. Nah, terdapat beberapa perubahan nih cara marketing sehingga memasukkan public relation ke dalamnya, yaitu yang pertama, sikap kritis dari konsumen yang ketatnya pengawasan dari pemerintah. Yang kedua itu ada penarikan suatu produk selalu menghiasi berita utama pada media massa. Yang ketiga ini adanya kesan negatif konsumen kepada setiap produk yang ditawarkan. Lalu yang keempat ini perlunya pemasangan iklan dengan muatan yang mencerminkan kebutuhan sosial dan tanggung jawab produser. Lalu yang kelima, seringkali bermunculan berbagai isu produk dan perusahaan. Nah, yang keenam ini masalah citra perusahaan dan produk yang selalu harus dipelihara dan ditingkatkan. Nah, marketing itu sebelumnya terdiri dari 4P: product, place, price, dan promotion. Number 5, saluran komunikasi pelanggan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu saluran komunikasi pelanggan. Pelanggan berkeinginan untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan, dan juga pelanggan meminta untuk didengarkan. Melalui saluran komunikasi pelanggan, perusahaan dapat memperoleh umpan balik langsung dari pelanggan.
Umpan balik ini penting dan akurat untuk membangun sebuah komunikasi yang menyeluruh atau komprehensif. Perusahaan harus mendesain model komunikasi yang mampu mempengaruhi perilaku konsumen. Bentuk pengaruh itu berupa penyadaran bahwa produk atau jasa yang dihasilkan atau dipasarkan itu berkualitas. Untuk membangun komunikasi dengan konsumen, perlu diperhatikan hal-hal seperti sumber atau sumber pesan. Nah, pengambilan inisiatif sumber atau inisiator atau sponsor pesan harus mengetahui siapa calon atau target penerima pesan, karakteristik, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Lalu juga kredibilitas perlu diperhatikan. Kredibilitas merupakan sumber pemberi pesan memiliki peran yang penting. Sumber yang kredibel akan mendapatkan kepercayaan dari penerima pesan. Lalu yang terakhir itu survei. Sebuah survei pelanggan berkala atau periodik merupakan survei yang bertujuan untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan pada periode waktu tertentu. Biasanya sih setiap 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, kepuasan dan loyalitas pelanggan diukur dengan menggunakan dimensi seperti bisnis, teknis, dan hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Firly. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku mengenai Public Relation di chapter 3, yaitu Media Relation. Langsung saja kita ke videonya. Number 1 Strategi membangun hubungan dengan media. Nah, di dalam strategi ini nih terdapat 3 poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, melalui kegiatan PR, organisasi berkomunikasi dan membangun atau memelihara relasi dengan publiknya. Kegiatan berkomunikasi dan menjalin relasi dengan publik sering disebut sebagai inti dari kegiatan PR. Menjalin relasi yang baik tentunya bertujuan agar organisasi bisa berkomunikasi dengan publiknya, sekaligus menjadi media untuk mendengar suara dari publiknya sehingga terbangun kepercayaan terhadap organisasi dan citra yang baik. Nah, mengelola relasi yang baik dengan media sangatlah penting untuk menunjang kegiatan PR. Bahkan, banyak organisasi yang berhasil dalam kegiatan PR kerap kali didasarkan pada jumlah pemberitaan yang disiarkan media massa. Tentunya, hal ini didasarkan pada anggapan bahwa dengan adanya pemberitaan melalui media massa, informasi bisa disebarluaskan pada publik-publik organisasi tersebut. Nah, lalu poin yang kedua mengenai setelah relasi dengan media terjalin dan terpelihara dengan baik, prasyarat untuk melaksanakan strategi media relation organisasi sudah tersedia nih. Kita juga sudah memahami perubahannya yang terjadi di dunia media karena berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Penting bagi kita untuk mengembangkan strategi menjalankan media relation tersebut. Strategi ini pada dasarnya adalah strategi untuk berkomunikasi dengan publik-publik yang menjadi khalayak atau sasaran kegiatan berkomunikasi dan relasi organisasi melalui program serta kegiatan PR atau public relation, khususnya media relation nih. Nah, strategi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Misalnya, suatu organisasi menetapkan strategi PR-nya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas organisasi kepada publik-publiknya. Nah, strategi keterbukaan membuat organisasi harus banyak berkomunikasi dengan publik-publiknya untuk bisa meraih kepercayaan publik. Artinya, organisasi menetapkan strategi transparansi dan akuntabilitas dalam program atau proses produksi, proses pemasaran, serta proses pelayanan pasca jual. Prinsip ini digunakan sebagai wujud tanggung jawab sosial kepada organisasi.
Nah, lalu mengembangkan jaringan-jaringan inilah. Lalu poin yang ketiga. Nah, jaringan inilah yang sering dinyatakan sebagai modal sosial atau social capital yang akan mendukung keberhasilan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Dari sisi jaringan sosial sebagai kapital sosial, kiranya tidak heran bila kini banyak organisasi bisnis yang merekrut tenaga wartawan untuk menjadi PRO di organisasinya. Alasannya sederhana, selain karena kemampuan menulisnya, juga karena wartawan memiliki jaringan relasi yang cukup luas. Bukan hanya jaringan relasi dengan sesama wartawan dan media, melainkan juga jaringan relasi dengan pihak yang pernah menjadi sumber beritanya. Pengembangan jaringan merupakan aspek pokok dalam media relation organisasi. Mengembangkan jaringan pada dasarnya mempertanyakan posisi kita dalam sistem komunikasi yang ada di masyarakat. Banyak yang menyebutkan salah satu cara untuk mengembangkan jaringan adalah memasuki organisasi-organisasi profesi atau memiliki kontak dengan organisasi profesi. Number 2, kegiatan media relations. Dalam menjalankan kegiatan media relation, ada kemampuan teknis yang mesti dikuasai. Media relation bukan sekedar pekerjaan teknis seperti menulis siaran pers atau menyiapkan materi presentasi untuk konferensi pers, melainkan juga kemampuan membaca opini publik dan menyiapkan tindakan yang diperlukan bila ternyata opini publik tersebut kontraproduktif atau negatif bagi organisasi. Jadi, pada dasarnya, dalam menjalankan kegiatan media relation, selain membutuhkan keterampilan teknik komunikasi, juga diperlukan kemampuan membaca situasi dan konteks komunikasi. Itu sebabnya ada yang menyebut bahwa dalam menjalankan kegiatan media relation, selain merupakan handcraft, juga merupakan braincraft. Karena dalam media relation ada kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan ada juga yang memerlukan kepiawaian dalam berpikir dan menganalisis. Number 3, fungsi media relations. Ada fungsi dari media relation. Media memberikan metode yang relatif ekonomis dan efektif untuk berkomunikasi dengan publik yang luas dan menyebar. Dalam hal ini, media berfungsi menjadi penjaga gerbang atau penyaring tempat praktisi public relation menjangkau publik umum dan kelompok lainnya yang dukungannya dibutuhkan. Ketika media mempublikasikan informasi yang disuplai organisasi dalam kolom berita atau siaran berita, informasi tersebut kelihatannya membawa sense of legitimasi di mana organisasi tidak mungkin memperoleh bayaran dari iklan yang dibayar. Status ini memberi berita dan informasi dari organisasi dengan apa yang disebut pengesahan pihak ketiga atau third party endorsement. Number 4, penulis and press release. Pada dasarnya, press release merupakan sebuah naskah sederhana yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Perkembangan terbaru dalam penulisan press release adalah penulisan press release yang selain berbentuk berita, bisa jadi berbentuk feature press release. Format penulisan berita bisa mengikuti gaya konvensional surat kabar yang memasukkan komponen 5W+1H dan diringkas dalam paragraf pertama. Dalam berita disebut juga dengan lead. Sementara itu, pembuatan feature press release dilakukan dengan menggunakan teknik penulisan artikel majalah dan ditulis dengan cara yang telah menghibur. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana format penulisan press release yang baik dan juga yang benar. Agar press release dipertimbangkan oleh editor media massa, terdapat standarisasi format yang harus diperhatikan oleh praktisi PR dalam penyusunan press release. Berikut format press release yang bisa dijadikan panduan bagi para praktisi dalam penulisan. 1.
1. Gunakan kertas putih berukuran 8,5 kali 11 inci. Kedua, kontak person di pojok kiri atas. 3. Cantumkan kata segera. Keempat, margin minimal 1 inci di semua sisi. Selanjutnya yang kelima, beri ruang 2 spasi sebelum dan 4 spasi setelah headline. Yang keenam, gunakan lead. Yang ketujuh, gunakan nomor halaman dan tambahkan kata bersambung jika terdiri lebih dari 2 halaman. Yang kedelapan, jumlah maksimal press release 2 halaman. Selanjutnya yang kesembilan, boilerplate di akhir press release. Dan yang terakhir, akhiri dengan tanda pagar-pagar-pagar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari. Saya akan membahas tentang chapter 5 yang mengenai government relation. Number 1, Parent Government Relations. Public opinion dan public relation adalah bidang ilmu yang baru namun telah digunakan sejak abad 20 oleh dunia pemerintahan. Public relation tidak dapat dipisahkan dari public opinion, terutama dalam bidang pemerintahan yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan berbagai publik dan mengatur kesejahteraan dan keamanan tiap warga negara. Teknik yang digunakan dalam public relation di pemerintah tidak ada bedanya dengan teknik yang digunakan dengan public relation di bidang lainnya, yaitu teknik penyampaian informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan public relation pemerintahan, pemerintah perlu mengadakan penelitian tentang opini publik terhadap instansi-instansi secara keseluruhan. Hal ini penting untuk masukan bagi pemerintah dengan tujuan tercapainya pembangunan. Yang perlu ditegaskan adalah pentingnya peran government relation dalam instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintah pada masyarakat modern, yaitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan di berbagai tempat dan berbagai bidang, terutama dalam usaha, pembangunan, dan hubungan luar negeri. Number 2, Permit on Public Relations and Public Affairs. Public affair sebuah istilah yang kadang digunakan sebagai sinonim bagi semua aktivitas public relation dan lebih sering menjelaskan aspek public relation yang berkaitan dengan lingkungan politik dari organisasi. Kadang-kadang dia disebut dengan government relation. Pemerintah sendiri memiliki peran public relation dalam memastikan publik memperoleh informasi tentang pegawai pemerintah. Bagi informasi publik, bekerja mencari dukungan warga negara untuk membantu menjelaskan apa yang diinginkan warga dari pemerintah, serta membuat pemerintah tanggap dengan harapan warga negara dan memahami opini publik. Public relation juga memainkan peran penting dalam kampanye politik. Sedangkan public affair adalah bagian dari public relation yang berfokus untuk membangun hubungan kebijakan publik antar organisasi. Agar berhasil, semua organisasi, perusahaan, organisasi nirlaba, dan pemerintah harus membangun hubungan birokrasi dan secara efektif berkolaborasi dengan orang pemerintahan agar dapat mempengaruhi kebijakan publik. Number 3, Tugas Public Affairs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Divari Prasetyo. Nomor 3, tugas public affair. Saat ini tidak ada program public relation yang dianggap lengkap kecuali program tersebut memasukkan ketentuan dalam berurusan dengan pemerintah. Pekerjaan ini sebagiannya merupakan rangkaian pemerolehan informasi, pemrosesannya, pekerjaan penyebarluasan informasi tersebut. Pencarian fakta dalam listening post mungkin menjadi aspek paling penting dalam government relation. Setelah mengumpulkan informasi, Specialist Government Relation menimbang dan menilai potensi dampak informasi tersebut terhadap perusahaan atau dunia industri. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan kepada pembuat keputusan di perusahaan, yakni karyawan, pemilik saham, dan publik. Memang dampak paling besar dari public affairs terhadap sebuah organisasi akan terasa ketika public affairs membantu perencanaan perusahaan. Pada saat yang sama, staf government relation menyampaikan informasi kepada legislator-regulator, staf kongres, aliansi politik, potensial, dan public affairs kadang juga diharapkan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi pada bagian awal dari government relation. Investigasi dan publisitas tidak memiliki dasar hukum yang cukup, tetapi sangat jelas keduanya sering digunakan sebagai senjata oleh pemerintah dalam mempengaruhi dunia bisnis. Bocornya sebuah berita kepada media oleh sumber tingkat tinggi, kunjungan kepada tempat yang dianggap melakukan pelanggaran, mengadakan dengar publik, dan kegiatan sejenis mungkin dapat digunakan pegawai pemerintah untuk menentang dunia bisnis. Spesialis public affairs, perusahaan harus bersaing dengan forum publik dari pemerintah dan operasi public affairs dari berbagai kepentingan khusus. Kejujuran dan komunikasi publik yang kuat merupakan aspek penting dari government relations. Number 4, Public Affairs dalam pemerintahan. Oleh karena keberhasilan dan stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh penerima warga negara yang terus-menerus, sehingga PEO bekerja untuk memperoleh penerimaan tersebut. Sistem demokratis mengimplikasikan bahwa pemerintah akan merespon dari masyarakat yang diaturnya, sehingga PEO bekerja untuk mencari tahu harapan itu. Kemudian, bekerja keras untuk membuat pemerintah merespon harapan dan keinginan tersebut. Oleh karena opini publik membawa iklim terkait dengan keberhasilan serta kegagalan pejabat, agensi pemerintahan, dan lembaga pemerintahan, praktisi public relation, baik yang mengacu pada PEO, Public Affairs Official, sekretaris media, maupun hanya sekedar menjadi asisten administrasi, masih berkomunikasi dengan semua publik eksternal dan internal yang relevan untuk membuat konsistensi seantara tujuan organisasi dengan harapan masyarakat, pegawai, informasi publik, seperti halnya rekan mereka dalam dunia bisnis dan industri, mengembangkan, mengeksekusi, dan mengevaluasi program yang meningkatkan saling tukar pengaruh dan pemahaman antar konstituen organisasi dengan publik.